orang yang bersahabat, yang saling mencintai, saling mengasihi karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah pun juga karena Allah, bukan karena kepentingan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Bapak Ibu, para jamaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah. Mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi ini kita diberikan kesehatan, kekuatan, iman lahir batin oleh Allah, sehingga bisa melanjutkan kembali kajian kita setiap Sabtu ketiga. Mudah-mudahan disertai hidayah dan ridhonya Allah, dan kita semua dapat ilmu yang manfaat dan barakah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah wa li hajatina wa hajatikum lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita awali dengan bacaan ayat yang terakhir surat At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Dilanjutkan dengan sholawat sekali. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, kita melanjutkan kajiannya tentang syafaat Rasulullah yang kemarin belum tuntas. Kita selesaikan pagi ini dalam kitab Al-Ghunyah Lit-Talbi At-Tariq Al-Haq wa Tasawuf Al-Islami di Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi kitab ini disusun oleh Syekh Abdul Qadir Jailani yang isinya membahas khusus tentang syafaat Rasulullah SAW kelak di yaumil qiyamah. Baik, selanjutnya ini siapa orang yang memberi syafaat selain Rasulullah SAW? Untuk mengingat kembali di dalam surat Asy-Syu'ara, wa ma adallana min syafi'in, yang artinya maka kami orang kafir dan musyrik tidak menemukan seorang pemberi syafaat pun, dan tidak pula mempunyai teman akrab yang akan dapat menolong, wala shadiqin hamim. Nah, terkait dengan ayat ini, Syekh Abdul Qadir Jailani
dawuh begini, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi lain pun memiliki syafaat. Begitu pula orang-orang siddiq, yaitu orang yang amat teguh keyakinannya terhadap kebenaran Rasul, dan orang-orang soleh yang kesemuanya itu tentu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam pandangan beliau berdasarkan ayat surat Asy-Syu'ara tadi, ya, bahwa selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang mukmin yang siddiq itu ternyata kelak bisa memberikan pertolongan, ya, kepada orang lain, tentu kesemuanya itu dengan izin Allah. Nah, kalau Allah sudah mengizinkan, gimana lagi? Siapa yang bisa membantah? Ya. Apa dasar beliau kok bisa mengatakan seperti itu? Nah, ternyata ada satu riwayat yang dikutip. Ada seorang sahabat namanya ulama bernama Syekh Imam Al-Baghawi. Beliau meriwayatkan ada seorang sahabat namanya Thauban. Thauban ini menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berlinang air mata. Jadi ada dua sahabat yang namanya hampir mirip, ada Thauban, ada Sya'ban. Nah, beliau ini kedua-duanya termasuk orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Nah, yang diceritakan di sini itu Thauban. Beliau menemui Rasulullah sambil berlinang air mata, nangis luwih-drotos. Jadi kepake Kanjeng Nabi durung matur napa-napa wis nangis gugluk. Nabi kemudian bertanya, Sya'ban, Thauban, apa kamu sedang sakit? Dia menjawab, tidak ya Rasulullah, kami sangat sehat, jawabnya. Tapi jika kami tidak bertemu engkau, kami mengalami kesunyian yang luar biasa. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya kecuali bertemu engkau. Jadi piyambak ini nek kangen Kanjeng Nabi, hatinya gelisah, susah. Kayak kula jenengan misalnya duwe anak kuliah di luar negeri atau anak istrinya di luar Jawa. Nek biyen kan mboten video call nggih. Telepon nggih larang. Ya, yang punya telepon itu hanya orang-orang tertentu saja. Nek kula jenengan kepengin ngebel itu ya lewat koin ngoten niku. Nah, Thauban ini karena rindunya kepada Rasulullah sampai beliau nangis karena hatinya sumpek sedih kalau tidak bertemu Rasulullah SAW. Sampai mengatakan tidak ada obat yang bisa menyembuhkanku kecuali bertemu engkau ya Rasul. Nah, saat itulah tiba-tiba aku teringat akhirat. Maka aku ditimpa ketakutan yang luar biasa kalau tidak bisa bertemu lagi denganmu. Karena engkau pasti di tempat yang tinggi bersama para nabi dan rasul lainnya. Sedangkan aku, jikalau masuk surga, pasti di tempat yang paling rendah. Dan jika masuk neraka, pasti tidak bisa berjumpa denganmu lagi. Nah, ini jadi tangisan ini kok akhirnya sedih krono piyambake sing besok nek di akhirat kemudian biasanya kepanggil Rasulullah sewaktu-waktu kangen sowan, tapi nanti di akhirat gimana membayangkan Rasulullah pasti di tempat surga yang mulia, sementara aku kalaulah dimasukkan surga pasti
tempatnya paling yang paling bawah. Itu pun kalau masuk neraka pasti tidak akan pernah bertemu dengan engkau lagi ya Rasul. Nangis terus nih. Nah, kesedihan seorang sahabat namanya Thauban ini, maka turunlah ayat ini Bapak Ibu. Surat Al-An'am ayat 69. Ketinggal dari situ Bapak Ibu. Ayat dibaca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, akhirnya ini ayat yang menghibur seorang sahabat namanya Sa'ban, tapi pada hakikatnya adalah ditujukan kepada kita semua. Wa may yuti'illaha war rasulah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika, maka mereka kelak di akhirat ma'alladzina an'amallahu 'alaihim, akan disatukan bersama orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah. Siapa itu? Satu minan nabiyyin, yaitu golongan para nabi. Wasiddiqin, dan orang-orang siddiq, orang-orang yang jujur, yang membenarkan dan yakin, percaya teguh atas ajaran yang disampaikan oleh Rasulnya. Wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Wassolihin, dan orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah teman yang terbaik kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 golongan ini Bapak Ibu nanti akan dipertemukan oleh Allah, yang menurut pandangan Syekh Abdul Qadir Jalani, merekalah yang bisa menolong satu sama lain. Nah, jadi makanya ketemu wong soleh, orang-orang yang baik itu penting di dalam rangka supaya kita nanti menjadi golongan mereka. Makanya ada satu hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau itu pernah bertanya kepada Rasulullah begini. Suatu pertanyaan yang belum pernah dipikirkan oleh para sahabat. Lu moro-moro takon itu ngeten, mata sa'ah ya Rasulullah. Kapan kiamat itu datang ya Rasul? Lo coba. Jadi pertanyaan sesuatu yang di luar jangkauan akal. Tiba-tiba takon mata sa'ah. Kapan kiamat itu tiba? Kanjeng Nabi tidak langsung menjawab sesuai pertanyaannya, tapi balik bertanya. Madza a'datta laha? Kenapa kamu tanya tentang kiamat? Amalan apa yang telah kamu persiapkan di dalam rangka menghadapi kiamat ini? La syai'a. Dia menjawab begitu. Tidak ada ya Rasul. Illa anni uhibbullaha wa rasulah. Modal kula namung cinta Allah dan Rasulnya. Modal kula namung cinta Allah dan Rasulnya. Kaget Kanjeng Nabi, kok iki wong badhe hebat ini.
Kula niki badhe ngaji kaya tiang-tiang sahabat sing pinter maca Quran wong Baduin. Namanya Baduin, disebut Baduin itu wong tidak berpendidikan Bapak Ibu. Wong gunung, desa, enggak berpendidikan tapi jawabe kula niki badhe tahajud nggih males. Badhe ngaji kaya tiang-tiang iki mboten bisa baca tulis Al-Qur'an. Wis pokoke modal kula namung cinta Allah dan Rasulnya, seneng tok. Begitu mendengar jawaban ini Kanjeng Nabi langsung dawuh, qala anta ma'aman ahbabta. Engkau akan selalu bersama orang yang engkau cintai. Nah, mendengar jawaban Rasulullah seperti ini, sahabat Anas bin Malik mengatakan, kami belum pernah punya hati bahagia sebagaimana mendengar sabda Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Kebetulan aku sangat mencintai Rasulullah, mencintai sahabat Abu Bakar dan Umar, wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyyahum. Aku berharap kelak di akhirat aku dikumpulkan kembali bersama mereka bihubbi iyyahum, berkat cintaku padanya. Wa illam a'mal bimithli a'malihim, meskipun aku tidak mampu melakukan amal soleh seperti yang mereka lakukan. Coba. Jadi Bapak Ibu, modal seneng meskipun kula jenengan tidak mampu melakukan amal soleh seperti yang mereka lakukan, insya Allah dawuh Kanjeng Nabi, engkau akan selalu bersama orang yang kau cintai. Ini ono wong hafal Quran, meskipun kilo jenengan boten hafal, ya melok seneng. Ya seneng itu ya dibuktikan minimal nek piyambake ngaji misal di masjid tadarusan, nek kula teng desa biyen ono khataman Quran, krungu ngoten, oh ono khataman, emak niki gawekno jajan dikongkon nggawa nang masjid. Engko nek wayah mangan dikon ngirim sego tumpengan digawa nang masjid niku ngoten. Kadang nggih apem, kadang nggih wis macam-macam lah. Niku teng desa biyen. Nggih, sakniki teng mriki nggih enten tapi jarang-jarang. Nah, termasuk panjenengan semua ini, karena cinta dan untuk mensyiarkan kegiatan ini, akhirnya ada bapak-bapak, ibu-ibu yang nyumbang untuk makan sarapan, kan ngoten. Makanya ada kapal sedang berlabuh, mampir sebentar beli durian. Setelah kita jamaah sholat subuh, dilanjutkan dengan pengajian sik toh sarapan. Nah, kemudian selanjutnya kalau Bapak Ibu suka durian, silahkan beli di Balikpapan. Biasanya habis selesai pengajian dilanjutkan dengan ngono urutane. Alhamdulillah. Loh, Bapak Ibu, ternyata banyak hadis Nabi yang menyatakan begini. Ini satu contoh misalnya. Ada namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini orang Yahudi, karena saking penasarannya kepingin membuktikan apakah Muhammad ini betul-betul utusannya Allah. Begitu Rasulullah datang ke Madinah, beliau dan kawan-kawan datang untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saat itu yang pertama dawuh yang disampaikan Rasulullah, yang pertama begini, afsyus salam, hendaklah kalian menyebarkan salam, menebarkan kedamaian. Yang kedua, wa at'imut ta'am, loh, hendaklah kalian suka memberi makan orang-orang yang lapar. Yang ketiga, wasilul arham, hendaklah kalian suka menyambung tali silaturahim. Tiga hal yang disampaikan Rasulullah ini adalah semua kaitannya dengan hablum
minan nas. Baru kemudian wasallu fil laili wan nasu niyamun. Hendaklah kalian bangun malam untuk melakukan sholat tahajud wan nasu niyamun, sementara manusia lain sedang tidur nyenyak. Tadkhulul jannata bisalam. Engkau akan masuk surga dengan selamat. Nah, ini. Jadi misalnya kalau jenengan mungkin dari Quran, mboten hafal Quran, tapi bagian nyediakno konsumsi itu masuk rombongan tadkhulul jannata bisalam. Yang penting semua itu didasarkan atas rasa cinta. Sebab kalau nggak seneng, ya nggak mungkin lah ngrungokno ae dipateni, nggih napa mboten? Ya karena seneng itulah akhirnya kemudian Ustadz dijagani, ngeten iki kan nggih, termasuk bagian dari cinta. Nah, supaya enggak tersinggung diombe dhisik lah, Pak. Monggo, monggo Bu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bos awangane disuguhi gak diombe kan. Padahal sini ngelak ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang kami hormati, dengan modal cinta. Makanya ada satu qasidah ya yang sangat viral di YouTube itu, ternyata itu adalah kesenangan Mbah Maimun Zubair. Kalau santai-santai disuruh memutarkan video itu, lagunya begini. Sa'duna fid dunya fauzuna fil ukhra bi Khadijatal Kubra wa Fatimataz Zahra. Sa'duna fid dunya fauzuna fil ukhra bi Khadijatal Kubra wa Fatimataz Zahra. Bi Khadijatal Kubra wa Fatimataz Zahra. Sa'duna fid dunya, kami berharap memperoleh kebahagiaan di dunia. Fauzuna fil ukhra, dan kelak di akhirat juga memperoleh keberuntungan. Bi Khadijatal Kubra, berkat cintaku kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Siapa beliau itu Bapak Ibu? Istrinya Rasulullah. Wa Fatimataz Zahra, dan Sayyidah Fatimah. Siapa itu? Nah, itulah. Makanya di dalam salah satu doanya Mbah Hashim Asy'ari, di dalam rangka supaya kita dihindarkan musibah, bencana, itu kan ada li khamsatun udhafi biha haral wabail khatimah. Terus apa lagi? Al murtadha wa banahu mawal Fatimah. Pirang nama mboten niku? Nah, itu ya. Jadi berkat keluarga Ahlul Baitnya termasuk Sayyidah Fatimah ini, ya Allah, mudah-mudahan semua bencana dihilangkan, pecabut. Bahasane kula niki adalah bagian dari orang yang mencintai Ahlul Bait termasuk Sayyidah Fatimah. Kira-kira ngoten lah. Nggih, itu. Jadi modal cinta termasuk orang-orang yang kelak akan dimasukkan rombongan minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, jadi sahabat atau apabila penghuni surga telah masuk ke dalammu. Ini ada perkataan Syekh Hasan Al-Basri menyambung dari bahwa orang-orang mukmin, muslim, siddiqin, wassolihin itu saling bisa menolong nanti. Ini seorang ulama besar bernama Syekh Hasan Al-Basri berkata begini, perbanyaklah sahabat-sahabat mukminmu
karena mereka memiliki syafaat pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, ada seorang ulama namanya Ibnul Jauzi, pernah berpesan kepada sahabatnya sambil menangis. Jadi Syekh Ibnul Jauzi ini nate pesen nanggone konco-koncone sambil menangis. Jika kalian tidak menemukan aku nanti di surga bersama kalian, maka bertanyalah kepada Allah Ta'ala tentang aku. Bundi Ibnul Jauziku, ya Allah, kok sekarang tidak bertemu aku di surga? Wahai Rabb, hambamu Fulan Ibnu Jauzi sewaktu di dunia selalu mengingatkan kami tentang engkau, maka masukkanlah dia bersama kami di dalam surga. Nah ini pesannya beliau begitu. Ini awakmu besok ditakdirkan masuk surga, sementara aku tidak bersama kalian di dalamnya, maka gampangnya proteslah kepada Allah. Ya Allah, kula saged salat, saged dados tiyang sae kados ngeten iki, biyen niku diajari ngaji oleh Ibnul Jauzi. Pundi sakniki sing ngajari kula kok mboten enten? Karena itu masukkanlah dia bersama kami dalam surgamu. Berarti kesimpulannya nih kak, surga berarti gue sehingga nggak ketemu. Sebab kalau di surga pasti akan ketemu. Sahabatku, mudah-mudahan dengan ini aku telah mengingatkanmu tentang Allah Ta'ala, dan tanyakanlah kepada Allah nanti, wahai sahabatku, jika engkau tidak menemukanku di surga. Ini gue pesannya beliau ya, jadi kalau saat ini kepingin niru Syekh Ibnul Jauzi, Bapak Ibu jamaah Nurul Iman, mbok menawa kula binjing mboten kepanggih dengan ten swarga, sampean takon nang Gusti Allah, ya Allah, Ustaz Jazil ten pundi kok mboten enten kan ngono. Ustaz kabeh liyane wis ngumpul kok gak ono dhewe mesti. Niku biyen nggih nderek ngisi rutinan tiap Sabtu ke 3, ngoten nggih. Nah ini. Jadi berkat permohonan sahabatnya itu bisa jadi atas izin Allah kemudian ngono ta, ya wis ngono golek kan ngoten. Ya Allah, aku mohon kepadamu, karuniakanlah kepadaku sahabat-sahabat yang selalu mengajakku untuk tunduk patuh dan taat syariatmu. Kekalkanlah persahabatan kami hingga kami bertemu di akhirat nanti denganmu. Ini doa-doa yang kita minta kepada Allah agar dipilihkan sahabat-sahabat teman seperjuangan yang selalu menuju ke hadirat Allah. Nah, karena itulah di antara doa Nabi Yusuf alaihissalam itu beliau berdoa begini, tawaffani muslimau wa alhiqni bis-sholihin. Ya Allah, wafatkanlah aku, matikanlah aku dalam keadaan Islam. Wa alhiqni bis-sholihin, dan gabungkanlah, kumpulkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Ngeten. Makanya teman itu subhanallah punya pengaruh yang luar biasa, bukan hanya dunia tapi sampai nanti akhirat. Makanya Bapak Ibu, Kanjeng Nabi di dalam satu riwayat menyatakan sab'atun yuzilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Di antara 7 golongan yang kelak di hari kiamat akan mendapatkan payung, naungan dari Allah, dikala tidak ada payung, tidak ada naungan, nggak ada yub-yuban kecuali payungnya sinten? Gusti Allah. Karena dalam riwayat kan disebutkan di saat kula jenengan nanti mati, kemudian terjadi hari kiamat, semua manusia akan dikumpulkan di satu tempat, namanya apa Pak? Mahsyar. Disitulah kata Rasulullah matahari tingginya seberapa? Sejengkal. Wah, kita bayangkan, yakin tidak akan ada yang bisa selamat kalau tidak dapat pertolongan Gusti Allah. Bisa kita bayangkan betapa panasnya, sekian ribu mil. Nek ketiga mawon panasnya luar biasa. Gini apa betul? Apalagi saat nanti di atas kepala kita. Nah, di saat itulah 7 golongan yang kelak mendapatkan naungan payung dari Allah. Siapa itu? Man tahabbani fillah, yaitu orang yang bersahabat
yang saling mencintai, saling mengasihi karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah pun juga karena Allah, bukan karena kepentingan yang lain. Nah, kadang-kadang yang tiang niku kula dhewe ngalami. Gak nate ketemu, gak nate ngepel kan dilalah moro-moro ngepel kepengin silaturahim ujung-ujungnya utang duwe. Enten apa mboten enten? Nah, nek diutangi seweneng tapi nek gak diutangi sepurane wah akhirnya gak nate ngepel maneh. Ngoten niku gak diutangi ya kanca. Kok bola balik sampai ngumpul sakmene gak ono jlundrunge. Janji ning kok wulan ngarep tak kei oleh bayar bareng ora ketemu kaya mboten kenal ngono. Kene jenenge arepe nagih kok gek tersinggung kan ngoten nggih. Dan betapa banyak orang yang dihutangi terus kemudian ditagih, bahkan di dalam video-video viral itu pernikahan berdarah. Jadi ternyata dia punya teman utang 6 juta mau nikah ditagih. Mergo ditagih jengkel. Lho pas nikahane lho moro ditusuk. Masya Allah kok ya ono ngoten iki. Nah, itulah seperti kasus nih pemilu kan ngoten. Nek arepe nyalon di BRD, kabeh nyumbang karpet, nyumbang paving, begitu gak dadi, pavingnya dijukuk maneh, karpetnya digulung. Enten apa mboten? Ngene viral ngoten niku. Itu namanya tidak lillahi ta'ala. Orang yang semula didatangi dibenci kabeh. Ya kayak kemarin nih Pak Anies gandengane sinten? Akhirnya waktu nyalon gubernur ya malah gak didukung. Nah itu namanya persahabatan tidak lillahi ta'ala. Nah kula jenengan muga-muga ini termasuk bagian dari man tahabbani fillah yang kelak akan mendapatkan payung di saat tidak ada payung kecuali payung Gusti Allah. Ngoten. Ya, pokoknya ternyata Allah itu memberikan porsinya masing-masing. Kun aliman kata Rasulullah. Jadilah orang yang alim. Ini gak bisa jadi orang alim, gak bisa jadi ustadz sing tukang ngamulang ngajar. Au muta'alliman. Jadilah orang yang belajar. Nek belajar mungkin gak punya kesempatan karena sibuk. Au mustami'an, minimal suka mendengarkan. Ya, mungkin tidak bisa datang di tempat rekaman-rekaman di YouTube. Jadi kan di YouTube mungkin bisa didengarkan. Nek kapan jadi ustadz gak iso, jadi jamaah sing ngrungokno gak punya kesempatan, au mustami'an juga kesel, capek, au muhibban. Minimal jadi orang yang seneng. Nek jadi wong seneng gak iso, wala takunil khomisan. Jangan jadi orang yang kelima, fatahlik maka akan rusak. Yang kelima itu ya berarti ustadz enggak, belajar yo gak gelem, ngrungokne moh seneng tok lho gak gelem. Berarti tukang ganggu kan ngoten, Pak. Wah ini loh. Kula niki mboten habis mikir, tapi memang nggih mungkin ya apa ya, terganggu. Kalau di komunitas Kristen mungkin ya wajar lah. Beliau seorang muslim di sekitar masjid main dilalah mikir dhuwur pauan mungkin keberbeken bae, Pak. Kadang-kadang ya lek nyetel ngaji qiraat itu kan setengah jam sebelum adzan itu sudah ngaji terus. Wah, tak terus ditembak anu niku karo tembak bedil niku. Mikir dhuwur niku. Ya bolong akhirnya. Ya makanya perlu apa namanya, tapi nggak perlu banter-banter ngoten. Makanya Menteri Agama kan pernah membuat kebijakan sing Pak yang ketiga nggih, supaya ada pengaturan sound system. Nah, pemane saat ini kan sound system horek ini kan nggih.
Begitu diharamkan, wah ngamuk-ngamuk. Lah gimana memang mengganggu betul. Wong horor itu sampai nang YouTube itu kan apa gedeng kocon iso pecah. Bang, tam iku sampai ya Allah. Yang jenenge wong akeh. Makanya saya itu teringat dawuh Kanjeng Nabi, setiap kali malaikat Jibril datang itu selalu mengingatkan tetanggamu, jagalah tetanggamu. Ternyata sampai-sampai Rasulullah menyangka bahwa tetangga itu adalah salah satu bagian keluarga yang berhak menerima warisan. Krono saking seringnya Rasulullah mengingatkan jaga tetanggamu. Ya. Karena itu kemudian di dalam riwayat lain Rasulullah menyatakan wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Itu diulang 3 kali, Pak. Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tidak membuat aman, tentram tetangganya karena perilakunya yang sering mengganggu, yang sering usil sehingga membuat tidak nyaman. Ini juga bagian dari ini hablum minan nas yang perlu kita waspadai. Jadi ternyata kula jenengan ibadah tok niku mboten cukup. Hablum minallah tidak cukup kalau tidak dibarengi hablum minan nasnya. Ternyata dosa kita kepada Allah seberapapun besar dosanya pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala asalkan tobat. Tapi kalau hablum minan nas, Allah nggak akan mengampuni sebelum kita minta maaf atau orangnya memaafkan, dan itu kelak di akhirat akan menjadi tagihan, Pak. Karena itu Imam Hakim pernah meriwayatkan begini. Suatu ketika Rasulullah duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba 2 gigi seri Rasulullah yang depan ini kelihatan karena Rasulullah moro-moro tersenyum sampai gigi serinya kelihatan. Nah, ndelok Rasulullah kok guyu dhewe niki akhirnya sahabat Umar penasaran. Umpama kalau jenengan kok moro-moro kula niku ngwakak dhewe kan ya mesti takok, wah Pak Jazil gak kumat kan ngono. Akhirnya takok. Maaf haka ya Rasulullah. Ngapunten ya Rasul, panjenengan kok tiba-tiba ketawa seperti itu? Bukan hanya senyum, tapi karena ketawa sampai giginya itu kelihatan. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh, barusan aku dikasih tahu malaikat Jibril bahwa kelak di hari kiamat ada 2 umatmu yang menghadap di hadapan Allah dan sedang berselisih. Yang satu mengadukan saudaranya begini, ya Allah, ambillah kebaikan hambamu yang ada di sisiku ini. Karena dulu sewaktu di dunia dia pernah mendolimiku, karena pernah menyakiti hatiku, ngelarak matiku. Karena itu ambillah kebaikannya untukku. Nah, cari Gusti Allah, mana mungkin aku mengambil kebaikannya, karena tidak ada sedikit pun kebaikan yang melekat di dalam dirinya. Begitu berarti wong seremek, Pak. Sampai nggak ada satupun kebaikan yang melekat dalam dirinya. Itu berarti memang wong elek pol misalkan nggih. Akhirnya orang ini bilang begini, baiklah ya Allah, kalau begitu biarlah dia menanggung dosa-dosaku. Ambillah dosaku untuknya. Nah, coba. Jadi nek kula jenengan punya salah dan belum dimaafkan, maka kebaikan kita akan diambil. Kalau nggak ada kebaikan kita, ternyata sing disakiti banyak, maka dosanya yang akan diberikan kepada kita, diambil untuk kita. Nah, itulah kan bahayanya. Akhirnya Allah bilang, sekarang lihatlah ke muka. Begitu melihat ke muka, ada sebuah gedung istana yang luar biasa megahnya. Akhirnya hamba ini bertanya, ya Allah, ini kok ada istana yang luar biasa megah. Itu untuk siapa? Untuk semua hambaku yang mampu membayar
dan membelinya. Siapa yang bisa membeli istana yang luar biasa itu ya Allah? Termasuk kamu bisa. Kaget Pak. Dengan apa aku membeli istana itu? Dengan jalan memaafkan saudaramu yang kau tuntut itu. Baiklah ya Allah, kalau begitu hari ini aku maafkan semua kesalahannya. Kalau begitu gandeng tangannya dan ajak masuk bersamamu ke dalam istana itu. Nah, kemudian Rasulullah melanjutkan, fa aslihu dzata bainikum. Hendaklah kalian suka berdamai di antara kalian, karena kelak sesungguhnya Allah akan menyelesaikan persoalan persengketaan di antara sesama mukmin. Jadi memaafkan itu adalah bagian dari takwa, amalan yang luar biasa. Oleh karena itulah Bapak Ibu harus kita tanamkan bahwa bukan hanya ibadah hablum minallah saja yang diperbaiki, tapi sekaligus hablum minannas. Dengan kata lain, kalaulah kita tidak bisa berbuat baik kepada orang lain, tidak bisa menyenangkan dan membahagiakan orang lain, minimal jangan sampai kita mengganggu. Kira-kira begitulah. Supaya kita nanti kelak termasuk orang-orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah di saat tidak ada payung kecuali payungnya Gusti Allah, dan bisa saling menolong. Ini ada kisah-kisah sahabat banyak. Oke Bapak Ibu, ini kurang 7 menit masih untuk anunya, syurupnya. Nggih, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz mengatakan kalau nanti di alam bersejarah kalau nggak kelihatan, Pak Ustaz tolong dipanggil itu Ustaz waktu ceramah sudah teriak hari ketiga. Begitu juga kalau Ustaz di sana tidak tahu jamaah Nurul Iman, tolong dipanggil juga jamaahnya. Terus yang ini saya hanya tanya masalah fikih, ini perbandingan. Yang usul perempuan di sini, surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Di situ ada kasus kebetulan payah dari suami saya. Di situ ada perbandingan kalau turut yang laki itu meninggal. Jadi yang mendapatkan waris itu istri. Di PA ditentukan istri, ibunya masih hidup dan anaknya lebih dari satu. Di situ ditentukan bahwa istri mendapat 1/8, ibu mendapat 1/6, dan anak lebih dari 1/2/3. Di sini perbandingannya saya menentukan karena semua saudaranya sudah dibagi semua rata, tidak ada. Hanya setelah dihitung ini sebenarnya ibunya tidak minta, tapi si istri, si mantan ini tadi bilang tidak boleh kita dibagi rata, harus dibagi sesuai dengan seluruh Islam. Nah itu jadi dia tidak menginginkan adanya asobah, sisa itu ada asobah. Nah itu saya menghitungnya, kalau saya hitung seperti itu 1/6, 1/8, 2/3 itu masih ada asobah. Padahal ibu ini, istri ini tidak menginginkan adanya asobah. Jadi saya tanyakan pada ustadzah saya yang mengajar fikih, oh itu faktornya dibuat dari faktor, jadi 3, 1/6, 6, 8, 3, jadi dari 24. Nah jadi dari 24 itu nanti jumlahnya dari 1/6 dari 24 itu 4, 1/8, 3, semuanya itu 23. Itu nanti bagi 23 itu tidak ada asobah. Setelah saya praktekkan memang tidak ada asobah. Terus kasus yang kedua Ustaz, ini juga klien sama, ini juga dawul turut perempuan di sini. Oh kalau yang dawul perempuan ini juga saya tanyakan, kalau misalnya anaknya itu ada laki, apa itu rasionya tetap perbandingan dari 2/3 itu 2 dibanding 1. Kasus yang kedua ini begini juga sama, dia mempunyai anak 2, yang satu itu anak adopsi, yang satunya anak kandung. Ya, yang adopsi itu tadi sudah dihibahkan, jadi sudah diatasnamakan yang si anak kandung. Jadi hak warisnya tetap, ini ibunya juga masih hidup, istri, anak, dan ibu kandung. Istri tetap dapat 1/8,
ibu dapat 1/6, anak karena 1 dapat 1/2. Yang ingin saya tanyakan, ini ada saudaranya itu saksi tidak terima karena ada anak-anak dikasih lebih. Padahal ini sudah orang tajir Pak Ustaz. Jadi semua sudah dapat. Jadi istrinya itu saudaranya nggak terima, bagainya dikit. Kenapa anak adopsinya lebih banyak seolah-olah gitu. Untungnya si hakim itu menentukan ini ibumu masih ada, jadi ibumu masih dapat 1/6. Kalau kamu memang nggak terima, nanti dari hasil asobah itu nanti bagikan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana saya yang menghitung dengan menyamakan penyebut yang sama tadi 1/24 dengan yang ini, anak 1/2, ibu 1/6, istri 1/8. Apakah boleh saya menggunakan sistem yang pertama itu tadi supaya tidak ada asobah? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi pertama saya tegaskan bahwa masalah waris itu sudah ada bagian yang baku yang ditentukan oleh Allah dalam surat An-Nisa seperti yang saya sampaikan Ibu tadi. Artinya kita tidak boleh menambah dan mengurangi kecuali yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Karena ini sifatnya qat'iyud dalalah yang sudah pasti. Sehingga kula jenengan tidak boleh merekayasa sesuai dengan pikiran dan hati kita. Sampai-sampai Rasulullah bilang begini, la wasiyata liwarithin. Tidak ada wasiat terkait dengan warisan. Karena apa? Nek wasiat itu bisa jadi orang tua nggak bisa adil. Contoh, mergo duwe anak loro, sing siji ndablek, sing siji taat, akhirnya mergo sing siji nggodho terus. Ya, ngomong besok nek aku mati wis PN kabeh kan ngono. Utawa dikai tapi dikai mek didik. Itu nggak boleh. Karena apa? Walaupun dia itu ndablek, tapi dalam hal waris punya hak yang sama yang sudah ditentukan oleh Allah. Tidak boleh karena dasar benci, dasar gregeten, akhirnya kemudian tidak membagi sesuai dengan bagian yang ditentukan oleh Allah. Nah, adapun kalau kepingin ngasih anak, jangan nanti nunggu mati. Nah, itu tadi ada hibah. Nek hibah itu boleh gak podo. Sehingga di dalam warisan anak angkat itu hakikatnya kan gak boleh menerima warisan. Tapi kalau hibah hadiah itu boleh karena diberikan sebelum mati. Mergo saking senenge dikai. Luwih akeh enggak apa-apa. Wong kula jenengan dia anak loro, sing siji padha-padha sekolahe mergo berkate mek siji, iwake satene siji. Iki pangan diwaca kandha kakakmu kan ngoten nggih. Nate napa mboten ngoten niku? Nah, boleh seorang tua ngasih lebih saudaranya bahkan ojo kondo. Sebab engko nek kondo gak dikai kan tukaran akhirnya. Anak kan mesti protes. Adik dikai akeh aku gak kan ngoten nggih. Nah, karena apa? Kalau hibah itu diberikan sebelum meninggal. Nah, kemudian muncul persoalan. Ketika Allah sudah menentukan 1/2, 1/6, 1/8 tadi, ya, terus kemudian pertanyaannya, gimana Ustadz kalau kemudian anak ini sepakat baik laki maupun perempuan ben atiku lega dikai puwodo kabeh. Itu namanya pembagian waris secara gono gini. Pada prinsipnya tidak boleh. Nggih. Tapi menjadi boleh dengan catatan kalau masing-masing sudah tahu bagiannya. Kulo sebagai anak tadi nggih, kalau bapak mati meninggalkan istri, meninggalkan mungkin ada bapak, ibu, terus anak, maka setelah dibagi rata anaknya menjadi asobah, kelebihan semua milik anak. Nah, karena anaknya laki perempuan, maka tetap dibagi, laki-laki dapat 2 bagian dari perempuan. Nek lanang oleh 200, wedoke cuma 100, kan begitu. Nah, kok umpomo
kabeh iki padha wis dibagi rata wae, baik ibu, istri, anak, sepakat boleh, tapi dengan catatan masing-masing sudah tahu bagiannya. Kulo mestine oleh 200 dah kayak 100. Berarti memang dia mengikhlaskan bagian 100 dibagikan rata kepada yang akhirnya oleh 100 kabeh. Yaitu boleh dengan catatan asalkan masing-masing ahli waris sudah tahu bagiannya terlebih. Nah, kemudian setelah itu sepakat, ya wis aku ikhlas. Nah, berarti kan ikhlas sepakat wis. Ngaten. Nah, tapi kalau kemudian langsung dibagi rata nggak boleh. Tapi kalau dibagi rata sebelum meninggal oleh orang tua, ben besok gak tukaran, gak rame kan katanya. Akhirnya itu namanya hibah, bukan waris karena orang tua masih hidup. Sebab kalau sudah mati, wah rame Pak. Jadi saya pernah dulu tahun kemarin itu menerangkan di sini tentang ada pertanyaan warisan seperti ini. Ada seorang jamaah dari Siwalan-Kerto itu kok pas mendengarkan di sini, entah pas beliau di mana. Akhirnya saya diundang, karepe itu dikon memberikan wejangan tentang bagian-bagian Al-Quran. Nah, ngapunten bapak ibu sudah meninggal, saudaranya 8. Lah, selama ini omah iku pun ginggeni enek tokone ana sing gedhe ana sing anu ngoten. Lah, karepe di karena biyen wong tuwa durung menyatakan ini milikmu kan ngaten nggih. Terus ada yang merasa gak dapat karena ono sing ten Malang, ono sing ten Jakarta itu merasa bahwa itu saya punya hak terhadap rumah-rumah, toko-toko yang ditempati oleh adik-adik dan saudaranya. Kok aku kan rabi kok kono itu kan mergo elok bojo dan seterusnya. Nah, itu saya terangkan. Dadak gegeran, Pak. Nah, sinten akhirnya sing gelem misale omah wis kadung dinggoni, terus kemudian ono tokone nggih. Dadak akhirnya karena saudaranya 8, akhirnya pecah jadi 2. Yang 1 sepakat begini, yang 4 sepakat begini. Loh, sampai mergo ada yang rumahnya di depan, ada adiknya itu yang di belakang, mergo gegeran, dalan sing arepe diliwat bendino ditutup Pak sampean. Mbok aku kurang asem aku ngono. Karepe ki mang jare ustaz, malih goweh kira dhewe kula langsung pamit aku. Wah, akhirnya kalau kapok nih ono warisan dikengken karepe nyeramai enggak pernah berhasil, mesti berujung tukaran. Loh mereka napa wong memang mereka bukan orang beragama, kemudian dikasih tahu bahwa bagiannya sakjane seperti ini dilalah ono sing oleh akeh, berarti nek logikane nek pancene dibagi sesuai dengan Al-Qur'an ono sing akeh engko kan mesti dipecahkan gitu. Berarti omah wis kadung dinggoni kan nyusui sing gorong. Nah, itu kan abot. Yo nek titik nek wis ratusan juta. Nah, itu jadi selama itu saudara-saudara yang lain itu juga tahu tentang itu dan itu memang harus dihabiskan kan ngaten nggih. Jadi supaya itu boleh ya, asalkan sudah tahu bagian masing-masing ya. Jadi memang nanti itu dalam hukum waris itu ada aul dan rod ya. Ono sing mestinya dibagi itu habis ternyata ada sisa. Sisa itu harus dikembalikan sistem aul dan rod. Ngoten. Jadi tidak sesederhana itu. Lah kula niki dilalah meskipun ngajar fikih karena itu hitungan uang. Kula niki nek ngitung masalah duit sing seperdua itu ampun kula saestu. Jadi kula ini ada orang wis SMS-an aja. Karena memang itu harus dihitung sesuai dengan matematika. Dan itu nggak bisa dihitungnya kan kesuwen Pak. Nek kalkulator kan enak. Nah ini ngomong-ngomong ngeten iki berapa Ustaz? Wah, ya sumpah kula nih. Nggak bisa, nggak ada. Lebih baik wis kira-kira hartanya berapa miliar dan saudara yang mau dibagi ahli warisnya siapa? Nanti tak hitung ngoten. Boleh.
Iya, itu kan memang nanti ada aul dan rotnya di situ, Bu. Jadi ada harta setelah dibagi menurut ketentuan itu ada sisa, ada yang kurang. Nah, ketika kurang ini ada sistemnya lagi, ya niku. Namanya aul dan rot. Ngaten. Iya, dan itu nek ahli matematika pasti bisa. Bisa itu. Nek jenengan takono kula hitungane. Wah, ngampun kula. Iya. Iya. Betul. Iya, nggih. Yang penting itu ridho dan ikhlas semua kan enak ngoten loh. Sebab kasus pembunuhan terhadap saudara gara-gara rebutan warisan itu subhanallah banyak sekali nggih. Nggih ngoten lho. Nggih. Nggih. Jadi seringkali masyarakat itu belum memahami tentang hak waris. Iya, iya, Pak. Nggih. Pertanyaannya, bagaimana kalau pembagian waris itu tidak sesuai amanah di Al-Quran, sehingga pembagi pewaris maupun hak waris itu tidak memahami, sehingga akhirnya menjadi rumit pokok. Kalau ngomong pokoknya artinya pembagian itu tidak sesuai ajaran Al-Quran, itu bagaimana? Kalau dosa apa ayatnya? Iya kan begini Bapak Ibu, ketika masalah agama kalau jenengan nggak ngerti jangan diputuskan sendiri. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ulama, kepada ustadz kiai, ya, in kuntum la ta'lamun jika kamu tidak mengetahui. Ketika terjadi kasus seperti ini dan terjadi sengketa, maka disitulah ada namanya pengadilan agama. Nah, pengadilan agama nantilah yang akan menentukan bagian masing-masing bagi mereka yang tidak terima, kan ngaten Bang. Nah, sebab kalau tidak ada yang terima mesti kan yang terakhir kan ke pengadilan, nggih. Nggih. Iya. Jadi kalau kita kemudian membagi seenaknya, itu kan berarti sama halnya mengambil sepotong api neraka ke dalam perut kita, kan memakan hak orang lain. Apalagi kalau saudara kemudian tidak ikhlas, kan dibawa sampai mati nanti, naudzubillah. Makanya saya itu terkait dengan masalah waris wes manut emak kabeh, dan alhamdulillah ternyata orang tua itu kan sudah tahu semua tanah sudah disertifikatkan dan sudah ada nama anak-anaknya masing-masing. Ngaten. Jadi tinggal iki nggonmu iki kan dibagi punan sertifikate. Ono sing digadekno barang ya. Nggih, sementara gitu Bapak Ibu nggih. Makanya pentingnya kita belajar seperti ini, mudah-mudahan kehidupan kita, perjalanan hidup kita selamat sampai nanti menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oh, masih ada. Mboten ana apa? Waalaikumsalam. Saya mau tanya dulu. Nggih. Yang pertama ini tentang pemakaian sampo yang bisa menghilangkan rambut. Iya, iya. Yang ada di dalamnya Ustaz Dr. Zaitun Akbar. Nggih. Itu bagaimana hukumnya? Iya, iya. Terus yang kedua ini tentang mimpi saya yang amanahnya bapak saya untuk mengamalkan surat Toha. Dalam adat 42 itu di situ disebutkan Allah berpesan kepada Nabi Musa dan Harun, ingatlah, janganlah melarikan aku, ingatlah selalu padaku. Pada setiap saya membaca ayat itu, Ustaz, saya pasti nangis. Ingatnya ke bapak saya kepada Allah. Gimana itu? Iya, iya, bagus. Jadi pertama ini sampo Dr. Zaitun Akbar. Itu sama dengan pitek.
Kalau itu bahannya permanen, cat yang tidak tembus air, maka itu bisa bahaya, wudunya tidak sah. Nah, tapi kalau bahannya seperti daun, pitek teko Arab itu kan, atau namanya henna, itu kan memang bahannya dari daun dan memang itu merah, dan ketika dihapus ya tidak semudah itu, ya. Terus kemudian ada nek manten kan enten tangan nih nggih, dilukis. Nah, dengan catatan kalau bahannya memang bahan alami yang tembus air, termasuk sampo tadi ya, hitamnya, maka boleh. Tapi kalau bahan cat, kan ono cat rambut itu ya, yang memang bisa menutup rambut kita sehingga tidak bisa disentuh air saat wudhu, saat kita mandi junub, wah itu bahaya, haram hukumnya karena bisa wudhunya, mandi wajibnya tidak sah. Jadi, nah ini artinya lihat bahannya. Kalau permanen itu berarti kan, wah berarti sampai rambutnya rontok tetap hitam ya. Nah, tapi lihat bahannya Bu, yang penting ya. Ya, jadi selama bahannya itu adalah bukan bahan yang tidak tembus air, gampangnya ngoten nggih, maka itu tidak boleh. Tapi kalau bahannya tembus air, ketika kita pakai wudhu nggak menghalangi sampainya air, maka itu boleh. Ngoten. Nah, saya juga nggak tahu kira-kira yang mana yang boleh ya. Yang kedua terkait dengan mimpi panjenengan, Bapak Ibu, saya kemudian teringat dawuh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, la tatrukid dzikra li'adami huduri qalbika ma'allah. Jangan pernah berhenti engkau berzikir kepada Allah meskipun hatimu dalam keadaan lalai, meskipun belum bisa khusyuk dan konsentrasi. Li'anna ghaflataka an wujudi dzikrihi asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi. Karena kelalaianmu tanpa berzikir kepada Allah itu dampaknya jauh lebih buruk daripada kelalaianmu, tidak khusyukmu tapi masih mau berzikir kepada Allah. Saya contohkan begini, ketika kula jenengan sholat, ini ada dalam rangka aqimis sholata lidzikri. Kula jenengan diperintah sholat ini kan dalam rangka berzikir kepada Allah. Pertanyaannya, ketika panjangan Allahu Akbar mulai pertama sampai salam, apakah tidak ingat sesuatu kecuali hanya kepada Allah? Dengan kata lain, akeh zikirin apa kata ngelamune? Halo? Kata ngelamune. Walaupun ngelamun terus mulai pertama sampai terakhir, sah napa mboten salate? Sah. Wong kula dhewe waktu salat subuh kan mikir, Allahu Akbar. Bulan kemarin rawon apa iki saiki ya? Jadi panjenengan tadi ketika baca tidak ingat Allah, ingat itu enggak apa-apa. Karena Syekh Ibnu Athaillah mengatakan asa ayyar fa'aka min dzikrika min wujudi ghaflah ila dzikrin ma'a wujudi yaqdah. Suatu saat nanti Allah sendiri yang akan mengangkat zikirmu dari zikir yang lupa, yang tidak khusyuk, tidak konsentrasi, tidak ingat Allah tadi, suatu saat bisa menjadi zikir yang penuh dengan kesadaran dan bisa sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Lha kula dhewe niki lho sampai sekarang ndonga zikir iso nangis iku angel banget. Nate bimbing haji umroh, jamaah sing kula pimpin doa niku nangis histeris. Kula niki mboten saged nangis. Ati kula nggih batin, sawangane pembimbing gak nangis gak pantes. Akhirnya tak tangis-tangis Allahumma ya Allah. Ya gak metu luwene ya. Lho. Itu sama dengan cinta dan benci. Nek wasane gak seneng kok kongkon seneng ku nggih angel. Itu merupakan anugerah dari Gusti Allah. Tapi walaupun begitu jangan pernah berhenti. Wes wocon walaupun gak khusyuk, walaupun maca Quran gak ngerti makna, wocon saja. Kan itu ada seorang anak bertanya kepada kakeknya,
Kayak apakah ada manfaatnya saya membaca Quran tapi nggak ngerti artinya? Waktu hanya lisan tok tapi ngelamun tutup dindi. Jari kakeknya, ambilkan air dari keranjang sampah itu. Meluwai arek cilik, njukuk banyu keranjang sampah. Gurung sampai tutup gontek terus balik. Akhirnya anak cucunya kan, wah, lawang cukup banyak kok karo keranjang. Kakek ini memang gedang godok, gerang tapi goblok. Langsung protes, kek. Sehari penuh saya mengulang, tidak akan pernah dia ambil airnya. Percuma. Jangan bilang cuma. Sekarang amati. Kira-kira bedanya keranjang tadi dengan sekarang. Kira-kira apa bedanya? Yang tadinya kotor sekarang menjadi, meskipun airnya tidak kamu dapatkan, tapi akhirnya menjadi bersih. Karena itu, walaupun kalau jangan botok khusyuk, jangan pernah berhenti berzikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Insyaallah hati kita akan menjadi tenang daripada wong sing nyanyi tok tapi tidak membaca sholawat. Kira-kira ngoten lah ya. Oke. Bu, ngoten nggih Bu nggih. Lanjutkan saja meskipun tidak bisa. Ngoten. Oh, masih terus ayo sampai zuhur. Enggak apa-apa wong iki, sing penting sampean seneng. Nggih. Ini mau katanya kalau menyeberang bapaknya hitam tidak. Iya, betul. Iya, memang. Kenapa Rasulullah menyatakan seperti itu? Karena kebiasaan orang kafir waktu itu menyemir rambut dengan warna hitam. Sehingga Rasulullah dawuhkan begini, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai seseorang itu, maka dia menjadi golongan mereka. Karena itu, jangan sampai kita sama dengan identitas mereka. Kita harus punya identitas sendiri. Nek mereka senengannya hitam, kita jangan warna hitam. Itu dulu. Nah, sedangkan ada sebuah kaidah, taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminah wal amkinah. Hukum itu berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi. Nek biyen zaman Rasulullah, para sahabat pakai selain warna hitam, mungkin warna putih, warna hijau, kuning, nggak ada masalah. Tapi sekarang jajal. Bapak Ibu nggak warna hitam, tapi warna hijau, warna kuning. Ustaz kok metal ngono rek, kan ngono loh. Karena itu identik dengan anak pang, artinya anak yang jelek. Kondisinya sudah berubah. Karena itu jangan, menurut saya, karena situasinya seperti itu. Sementara hukum itu ada berdasarkan situasi dan kondisi. Nah, karena sekarang warna yang selain warna hitam itu adalah bukan orang baik. Umumnya kan arek-arek sing nakal-nakal niku. Karena itu jangan semir rambut dengan warna-warna yang seperti itu. Nah, sehingga dengan kata lain, warna hitam akan lebih baik daripada warna itu. Nah, seperti itu, Bu, cara memahaminya konteks hadis itu. Makanya di dalam pendekatan ilmu hukum itu ada namanya pendekatan tekstual, kontekstual. Tekstual itu kebahasaan letterlek seperti itu. Ini gak katoan cingkrang haram kan ngoten. Gak jenggotan haram. Makanya ada ustadz begitu turun dari podium waktu khutbah, ustadz jenengan khutbahnya bagus tapi sayang betul gak ada jenggot. Sementara Rasulullah mensunahkan jenggot kan. Jari ini ustadz jenggotku gak iki tapi gak menisor kan ngono lah. Nggak, maksud saya ini cara memahaminya. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Konteksnya. Karena itu al-hukmu yaduru ma'illatin wujudan wa adaman. Hukum itu berubah sesuai dengan alasannya. Kenapa Rasulullah tidak membolehkan wanita-wanita bahasanya kan sholat di rumah itu lebih baik daripada sholat? Kenapa? Karena mungkin menimbulkan fitnah, apalagi di Mekah Madinah sana kan bahaya orang keluar sendirian kan ngaten nggih, kasus-kasus wanita yang sering dicegat di tengah jalan. Lah sekarang sudah nggak ada fitnah, nggak ada yang tertarik. Adakah orang yang kemudian cerai dengan suami istri gara-gara jamaah di masjid? Nah, kalau nggak ada, berarti sholat di masjid lebih baik daripada sholat di rumah. Meskipun wanita ngoten. Yang kedua, karena kondisinya punya anak kecil sehingga mengganggu. Mungkin anak nangis kan, maka dalam kondisi ini sholat di rumah lebih. Nah, dulu kan pernah saya ceritakan. Mengapa Rasul mengatakan itu? Karena ada seorang sahabat yang kepingin jamaah tapi meninggalkan suami yang sedang sakit. Maka dalam kondisi seperti ini, sholat di rumah lebih baik daripada di. Tapi kalau jenengan wis gak duwe putu, gak duwe anak, bojone ya wis padha tuweke nganggur. Mosok ya akhirnya omah terus halo. Maka sholat di masjid lebih.
kalau itu diterapkan jenengan haji umroh bu kamar terus sampean nggak ke masjid, ngerti maksudnya? Nah kenyataannya laki perempuan di masjid, cara memahaminya seperti itu. Karena fitnahnya sudah nggak ada, maka di masjid. Nah gitu caranya. Nggih, terus nanti. Berarti boleh ya? Boleh. Maka di Ustadz Zahro, Prof Zahro itu kan juga termasuk salah satu yang semir rambut, tapi bahannya pilih yang tidak permanen. Kalau lah permanen yang sulit dihilangkan, tapi bahannya jangan sampai bahan yang sampai menghalangi air masuk ke dalam rambut. Seperti pitek itu kan ada cat yang permanen tapi cat nutup betul. Tapi kalau pitek-pitek yang dibawa dari Arab itu kan aman walaupun merahnya juga sama. Ngeten. Ini masalah di Pak ya Ustaz. Wah, boleh. Tanya sembarang boleh jam 6 sekian. Kalau kita baca tiba, apakah kita harus pakai tajwid seperti baca Al-Quran ya? Boten. Itu kan bukan sholawat kan gitu ya. Kita lakukan. Makanya ada seorang namanya Syekh Mawahib Asyadzili. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, engkau pernah dawuh, barang siapa yang membaca sholawat sekali akan dilipat gandakan pahalanya dan akan mendapatkan rahmat 10 kali. Man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyran. Hal liman hadharul qalba. Apakah ketika membaca sholawat itu dengan penuh kekhusyuan ya Rasulullah? Rasulullah berkata, la, tidak. Walau ghafilan, meskipun hatinya dalam keadaan lalai, tidak khusyuk, tidak konsentrasi. Ya, jadi tidak khusyuk, tidak konsentrasi, termasuk bacaannya pun dilakukan, kan akhirnya merubah makhorijul hurufnya maka pendek-pendeknya itu boleh, nggak ada masalah. Inilah salah satu keistimewaan baca sholawat. Ya, boleh, menurut saya boleh asalkan tidak boleh dan boleh kan kula jenengan merasakan begini. Di dalam satu konteks hukum itu begini, Bu. Ma ra'ahul muslimuna khairan kata Rasulullah. Fa wa indallahi khairan. Apa saja yang menurut pandangan mayoritas umat Islam itu baik, maka di sisi Allah pun baik. Wa man ra'ahu sayyi'an fa wa indallahi sayyi'un. Dan apa saja yang menurut pandangan mayoritas umat Islam itu jelek, maka di sisi Allah pun jelek. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika panjenengan mendengarkan lagu sholawat dengan dangdut, itu kira-kira tambah ayam apa tambah stres? Nek tambah gak enak atine, wah dangdutan rek, ngan ngono. Ya jangan dilakukan lah. Maka disitulah kemudian ada suatu kaidah al-adah muhakkamah, adat kebiasaan tradisi di mana Anda itu bisa menjadi dasar hukum. Nek menurut di situ gak boleh, ya jangan dilakukan. Kalau menurut Anda pantas, ya silahkan lakukan. Oh dangdutan, tapi kok wah akhirnya banyak orang berbondong-bondong sholawat, mergo seneng cinta Rasulullah karena lagunya, ya lakukan. Tapi kampah, oh paling mau lagunya dangdutan, wes gak usah lah, itu aja lek ngono. Nah, kembalikan kepada tradisi dan anu. Kira-kira ngono iku pantes napa mboten? Kembalikan ke jenengan. Halo? Enak kan? Nah, jadi saya kaidahnya, hadisnya, logikanya sudah saya sampaikan semua. Terserah jenengan tinggal milih. Kan ngono enak. Yang penting jangan mengatakan inilah yang paling benar. Nah, gitu loh. Oke, saya kira cukup ya. Nah, yang penting sampai semangat sampai jam 6 muncul. Oke, kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.